Selamat malam. Kali ini aku akan berbicara tentang kasus yang berasal dari India. Kasus seorang pria bernama Aku Yadav. Aku Yadav melakukan tindakan kejahatan terhadap kasta terendah di India. Dan kasus ini sangat terkenal di India. Sampai-sampai kasus ini menginspirasi sebuah film dokumenter Netflix. Bharat Kisan Yadav atau sering dikenal dengan Aku Yadav adalah seorang anak dari peternak kaya di India. Karena keluarganya kaya, maka posisi status Aku ini lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang sekitarnya. Namun, setelah ayahnya meninggal, kekayaan Aku Yadav pun semakin berkurang. Dan bahkan Aku Yadav menjadi orang yang tidak bertanggung jawab dan melakukan banyak kejahatan. Aku Yadav ini anak bungsu. Dia memiliki 6 saudara perempuan yang kemudian telah menikah dan 6 saudara laki-laki yang beberapa bekerja di tempat lain, di daerah lain, dan sebagian juga ada yang menjadi preman. Aku adalah anak bungsu yang mengikuti jejak kakak-kakaknya menjadi seorang kriminal. Aku Yadav dan gengnya melakukan pemerasan terhadap kasta Dalit di daerah Kasturba Nagar. Kasta Dalit ini adalah kasta yang paling rendah dalam sistem hierarki kasta India. Bahkan orang-orang menganggap bahwa kasta Dalit ini adalah orang-orang ciptaan di luar Tuhan, bahkan dicap haram oleh kasta yang lebih tinggi dari kasta Dalit. Biasanya kasta Dalit ini bekerja sebagai petani atau buruh dengan upah yang sangat rendah, hidup dalam kemiskinan. Geng Aku Yadav ini menargetkan warga lokal yang notabene kasta Dalit. Mereka memeras uang dengan menggunakan sajam. Kayak begal gitulah, yang suka bawa-bawa sajam terus malakin orang kayak gitu kan. Dan mereka ini mengintimidasi warga lokal karena warga lokal ini adalah kasta Dalit, jadi patuh-patuh aja. Jadi kayak ngasih upeti gitu, ngasih uang-uang ke Aku Yadav dan gengnya. Dan target utama dari Aku Yadav ini adalah toko Pativa yang jual kayak kelontoan gitu. Mereka terus-terusan ngambilin barang-barang di toko Pativa ini untuk konsumsi sendiri ataupun dijual untuk keperluannya berjudi, mabuk-mabukan dan lainnya. Frustasi lah ya si Pativa ini sampai dia tuh kayak depresi karena sumber pendapatannya itu diambil terus oleh si Aku Yadav dan gengnya. Puncak dari kriminalitas yang dilakukan oleh Aku Yadav dan gengnya ini adalah ketika ada sepasang kekasih yang lewat di daerah Kasturba Nagar ini, kemudian dibegal, dipalak. Yang laki-laki diikat kayak diamankan gitu, dan yang perempuannya ini diperkaos sama Aku Yadav. Jadi si ceweknya itu diperkaos di depan pacarnya sendiri. Pacarnya ini tuh ngelawan, tapi ya gimana, karena dia sendirian sedangkan aku berenam. Akhirnya aku itu dilaporkan ke polisi. Kemudian aku ini ditangkap, tapi gak lama di penjaranya. Setelah Aku Yadav keluar ini, bukannya dia jerat, tapi malah menjadi-jadi. Gak kenal waktu, gak kenal usia, mau wanita muda, wanita setengah baya, anak kecil juga jadi mangsanya Aku Yadav. Di siang hari pun aku melakukan aksinya.
Wanita-wanita di Kasturba Nagar ini tuh diserang lalu diperkaos. Laporan harian mengenai kejahatan tindak pemerkosaan wanita-wanita di Kasturba Nagar semakin hari semakin banyak. Tercatat hampir 40 orang wanita dan 1 anak berusia 10 tahun telah diperkaos oleh aku dan gengnya. Para bapak-bapak, ayah, orang tua dan laki-laki pun tidak bisa berbuat apa-apa, mengingat karena mereka adalah kasta terendah di India. Pelanggaran sekecil apapun bagi kasta Dalit, maka kasta Dalit akan dihukum lebih berat. Semakin rendah kasta di India, semakin berat pula hukuman yang akan diterima jika orang tersebut melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran sekecil apapun. Jadi mereka kayak yang takut gitu, jadi ya udah diam. Ada satu wanita yang berani bernama Sabat. Sabat atau dikenal dengan Asha. Asha ini adalah wanita yang sangat berani. Asha mengumpulkan beberapa orang di rumahnya untuk merencanakan pelenyapan gangster Aku Yadav. Suatu malam hari, geng Aku mulai beraksi. Namun saat itu warga setempat bersama Asha melakukan perlawanan. Aku sempat terluka parah, namun Aku Yadav berhasil diselamatkan oleh temannya yang bernama Avinash Tiwari. Avinash Tiwari ini pun membawa Aku Yadav ke rumah sakit. Aku Yadav terluka parah sampai banyak kehilangan darah. Kemudian Avinash Tiwari ini pun mendonorkan darahnya sehingga Aku Yadav terselamatkan. Setelah kejadian malam itu, Aku Yadav menjadi paranoid. Aku Yadav ketakutan, sehingga kemanapun Aku Yadav pergi, dia selalu bersama teman-temannya. Setidaknya 6 orang bersama dia. Aku Yadav dan Avinash sangatlah berbeda. Avinash dikenal sebagai orang yang ramah dan mau bergaul dengan kasta Dalit. Avinash pun sering mengunjungi rumah Asha. Hal ini mengakibatkan aku menjadi marah dan aku terlibat percekcokan dengan Avinash. Mereka berantem, adu fisik. Ya karena kemana-mana si aku ini selalu bawa sajam, akhirnya dia menusuk Avinash hingga Avinash kehilangan banyak darah dan meninggal dunia di perjalanan. Asha yang mengetahui hal ini pun keluar. Kemudian di situ aku mengancam Asha. Lain waktu Asha akan bernasib sama dengan Avinash, kata aku. Keesokannya aku pun akhirnya ditangkap polisi dan dituduh sebagai tersangka utama dan dipenjara selama 2 tahun atas kasus pelenyapan Avinash Tiwari. Setelah keluar dari penjara, Aku Yadav pun mengumpulkan teman-temannya atau gengnya ini, kemudian menuju rumah Asha untuk balas dendam. Di rumah Asha sedang ada kayak perayaan, jadi kayak orang India kan suka pakai henna tuh, dia lagi ada acara pemasangan henna di tangan para perempuan gitu. Terus ada suara ketukan, dikira Asha ini teman dari putrinya, ternyata gerombolan geng aku. Asha yang membuka pintu pun langsung diserang secara brutal tanpa ampun. Putrinya pun nangis-nangis meminta untuk ibunya agar tidak dilenyapkan, tapi tidak dihiraukan oleh aku dan gengnya. Asha diserang secara brutal.
dan Asya pun meninggal dunia. Organ intimnya dirusak, mukanya dirusak, dan bagian tubuhnya dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Hal yang sangat mengerikan disaksikan oleh putrinya Asya. Dengan angkuhnya, Aku Yadav memperingatkan orang-orang kasta Dalit, siapa yang berani kepadanya, maka dia akan bernasib sama seperti Asya. Sepertinya tidak ada hukum yang melindungi kasta Dalit ini. Aku Yadav dan gengnya pernah melakukan pemerkosaan terhadap seorang wanita bernama Kalma. Kalma ini baru saja melahirkan. 10 hari kemudian dia diperkaos oleh Aku Yadav dan gengnya. Kalma ini melaporkan ke polisi. Tapi polisi setempat malah menuduh Kalma ini sebagai selingkuhan aku dan bahkan seorang kupu-kupu malam yang hanya memanfaatkan kasta yang lebih tinggi untuk mencari uang. Kalma ini frustasi dan akhirnya melenyapkan dirinya sendiri dengan cara membakar dirinya sendiri. Sungguh mengenaskan. Tercatat sepanjang hidupnya, Aku Yadav ini pernah masuk penjara sebanyak 14 kali. Namun dia dengan mudah keluar karena Aku Yadav menyuap beberapa oknum polisi, bahkan memberi imbalan berupa minuman ke oknum polisi ini. Aku Yadav dengan leluasa melakukan tindak kejahatan kepada warga Kasturba-Nagar. Sampai suatu saat ada wanita yang berani seperti Asya bernama Usha Narayan. Usha Narayan adalah seorang mahasiswa manajemen hotel. Ia diceritakan oleh temannya tentang Aku Yadav yang telah memperkaos seorang gadis berusia 13 tahun. Kemudian si Usha ini tuh menghampiri gadis itu dan memintanya untuk melaporkan ke polisi. Tapi gadis ini tuh nolak karena takut dengan balas dendamnya Aku Yadav ke keluarganya, bahkan ke dirinya sendiri. Akhirnya si Usha ini tuh memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke polisi atas nama gadis itu. Tapi sayangnya kasus ini tuh tidak dihiraukan. Bahkan oknum polisi ini tuh ngasih tahu ke Aku Yadav bahwa dia itu dilaporkan oleh perempuan bernama Usha Narayan. Suatu malam ada 40 orang membawa sajam menghampiri rumah Usha dan meneriaki Usha untuk keluar karena telah melaporkan geng Aku Yadav ini. Tapi dengan beraninya Usha ini tuh pasang badan kayak gitu, kayak menantang balik. Para tetangga di sekitar rumah Usha ini udah sangat ketakutan, mereka gak ada yang keluar. Dan orang rumah disuruh sama Usha itu untuk pergi menjauh untuk menyelamatkan diri mereka. Dengan beraninya Usha itu menantang mereka balik. Dia membawa tabung gas ke depan pintu rumahnya, kemudian motong selang gas sehingga gas itu pun menyebar ke udara dan mengatakan siapapun yang berani melangkah maka Usha akan menyalakan korek api dan meledakkan mereka semua. 40 orang ini pun jadi ragu untuk mau masuk ke rumah Usha. Dan mereka pun juga mencium bau gas ya, jadi kayak takut gitu. Para tetangga yang mengintip dan menyaksikan bahwa ternyata geng mereka ini, gengnya Aku Yadav ini tuh takut juga gitu sama kematian. Akhirnya para tetangga ini pun berani. Mereka mengambil batu, mau membawa senjata dari rumahnya seadanya, pun keluar satu persatu dan menantang balik preman-preman ini. Melihat massa yang banyak warga sekitar rumah Usha ini yang berani melawan para gangster ini pun akhirnya kabur.
Aku Yadav yang mengetahui hal ini mengetahui bahwa ada perlawanan terhadap geng Aku Yadav oleh warga sekitar. Akhirnya dia pun menyerahkan diri ke polisi karena takut diamuk sama massa. Tapi massa yang udah marah akhirnya pun mendatangi kantor polisi dan protes untuk aku segera dihukum. Tanggal 13 Agustus 2004 adalah hari persidangannya Aku Yadav. Sekitar 500 orang warga Kasturbanagara sudah berada di depan pengadilan distrik Nagpur. Mereka ingin menyaksikan bahwa Aku Yadav ini akan dihukum selamanya. Tapi saat Aku Yadav keluar dari mobil polisi, dengan arogannya Aku Yadav bilang gini ke salah satu korbannya yang telah pernah diperkaosnya ini. Dia bilang nanti ada balasannya. Seperti itulah. Sontak semua yang mendengar itu pun menjadi marah terhadap aku. Kemudian aku ini tuh diamuk massa. Dia dikejar. Polisi yang ngehalangin si aku ini tuh pun ketakutan dan melarikan diri. Tapi Aku Yadav ini tuh berhasil diamankan dan masuk ke ruang persidangan. Dan polisi tuh ngunci pintunya. Tapi dengan massa yang begitu banyak, dengan kemarahan yang menggebu-gebu melihat si aku ini, akhirnya pun berhasil mendobrak pintu ruang persidangan. Kemudian aku diserang secara brutal. Wanita Kasturbanagara yang pernah menjadi korban dari pemerkosaan si aku ini secara bergantian melempari batu, melempar bubuk cabai, bahkan menusuk Aku Yadav dengan senjata tumpul maupun senjata tajam yang dia bawa dari rumah. Ini bergantian membalaskan dendamnya terhadap aku. Aku meminta pengampunan tapi tidak ada yang menghiraukan. Selama 15 menit aku diserang secara brutal, akhirnya pun aku meninggal dunia. Alat kelaminnya pun putus. Kasus Aku Yadav ini pun terkenal dan diliput di media. Sebanyak 5 wanita Kasturbanagara ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap oleh polisi. Namun, seluruh wanita yang ada di Kasturbanagara kemudian mendatangi pihak polisi, kemudian melakukan protes agar mereka semua juga ikuti penjara. Akibatnya, wanita yang 5 orang ini pun dibebaskan. Atas kejadian ini tuh banyak banget para politisi yang memanfaatkan kasusnya Aku Yadav untuk menaikkan suara mereka. Banyak politisi yang menyatakan bahwa kasus Aku Yadav ini tidak akan terjadi jika hukum di negaranya ini berpihak kepada korban. Kasus Aku Yadav ini tidak akan terjadi bila mana polisi berfungsi sesuai fungsinya untuk melindungi masyarakat, bukannya malah ikut memperkaos korban. Bagaimana mungkin seorang kasta Dalit berani memegang senjata dan melakukan pelanggaran terhadap kasta yang lebih tinggi? Karena semua ini adalah ulah oknum polisi yang tidak bertanggung jawab. Sekian cerita dari aku, selamat malam.